Oke, kembali lagi. Salam semangat. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mengerjakan tugas besar struktur bertahun 2 ini. Pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana cara memodelkan struktur bangunan gedung dengan menggunakan bantuan komputer, yaitu program ETABS. Guna kita menggunakan ETABS ini adalah untuk mencari gaya-gaya dalam dari struktur tersebut. Pertama, kita siapkan denah kita, kemudian program kita buka. Lanjut, kita samakan satuannya, ini yang terpenting, jangan sampai salah. Oke, kita pakai dulu kilogram meter. Kemudian, untuk memodelkannya, kita pilih new model. Kita pilih no, kemudian ini adalah data masukannya. Kita pilih custom grid spacing untuk membuat grid atau garis bantu dalam menggambar strukturnya. Itu edit grid. Kita pastikan satuannya kilogram meter. Kita pilih spacing atau jarak yang akan kita masukkan ke dalam data isian ini untuk menggambarkan model struktur bangunan kita. Oke. X grid data. Kita lihat. Grid yang akan kita gambar itu adalah kolom-kolom utama. Namun ada tambahan seperti yang untuk meletakkan balok ini dan ya ini masih kolom utama dan balok yang ini. Ini kita berikan grid agar jarak yang ada di sini itu pas atau sesuai dengan gambar. Kalau untuk balok-balok anak ini, nanti kita tinggal menggambarkannya menghubungkan dari as ke as balok induk. Oke, langsung saja kita masukkan. Ini adalah grid pertama, ini grid kedua. Karena kita masukkan adalah data space atau spacing jarak. Berarti 5 ini kita masukkan sebagai spacing untuk yang pertama. 5, kemudian 3, kemudian ini ke sini berarti 8. Lanjut, setelah 8, 3,75. Lalu di sini ada 4,25, tetapi di sini ada 0,5, berarti ini ke sini adalah 3,75 juga. 3,75. Kemudian 0,5. Lalu ini ke sini adalah 8. Kemudian 8 lagi. Lalu 3. 3 itu adalah spacing ke sini karena di sini ada kita mengakhiri grid, maka kita isikan 0. Oke. Selanjutnya untuk grid data Y itu yang ke atas, ini X samping kanan atau kiri. Ini Y yang ke atas. Kita mulai dari sini. Berarti spacingnya adalah 8. Kemudian 8 lagi. Lalu yang ini ke sini 2,4. Kemudian 2,4 juga. Lalu sisanya ini berarti 8 dikurang 2,4 dikurang 2,4, 3,2. 3,2, kemudian ini ke sini 8. Kemudian 8 lagi. Kemudian 5. Lalu 3. Oke. Kita tekan oke. Oh, terakhirnya kita masukkan 0 untuk menutup. Oke. Kenapa ini tidak mau? Oh, apa? Oh, ya.
ininya harus kita isi, mungkin kita coba dulu. Oh, ini harus di show. Klik 2 kali. Semua datanya harus kita isi berarti ya. Oke, yang untuk grid sudah. Kemudian story dimension. Ini untuk tinggi lantai. Number of stories, berarti kita 3 lantai, berarti numbernya 3. Typical height sama bottom stories ini kita samakan, atau kita bisa mengeditnya di edit story data. Story 3 ini kita buat atap. Kemudian ini berarti lantai 2. Atau atap ini kita buat lantai 3 karena kalian sudah menghitung dengan nama lantai 3. Kemudian ini ada lantai 1. Ketinggiannya kita 4,2 ya. 4,25. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Ini terlalu tinggi, nggak ada kesalahan. Kita edit story data. Nah, ini harusnya 4,25, bukan 425. Oke. Sudah jadi. Ini bentuk 3 dimensinya, tapi ini masih grid. Karena ini masih grid, sebelum kita menggambarkan ini, ada baiknya kita mendefinisikan material yang akan digunakan, dan kita mendefinisikan penampang-penampang atau elemen-elemen struktur yang akan kita gunakan. Pertama kita pilih define, yaitu material properties. Kita pilih conch atau concrete atau beton, karena kita akan menggunakan di sini adalah struktur beton bertulang. Kita modify, boleh kita ganti atau tetap namanya con, kita tetap aja. Untuk data-data isian ini, kita gunakan data-data yang sudah ada pada soal kita. Kita lihat dahulu soal kita. Ya, ini untuk data-datanya. Kita hanya punya data-data ini. Berarti kita harus mengisi pada form isian material sesuai data yang kita gunakan. Untuk data-data yang tidak kita ketahui, kita biarkan saja seperti yang ada di dalam etapsnya. Oke. Kita buat 2 layar. Kemudian kita define material properties, pilih yang con, modify,
Kita geser sedikit. Nah, ini massa per unit volume atau berat volume beton. Massa volume beton. Kemudian ini berat volume beton, kita biarkan saja data yang ada saja yang kita pakai. Di sini kita satuannya masih kilogram meter. Nah, karena kita data yang ada soal adalah MPa, jadi kita sesuaikan dahulu dengan MPa atau megapascal. Megapascal itu setara dengan Newton milimeter. Jadi kita pilih Newton milimeter. Oke, kita kembali define, properties, count, modify. Kita geserkan biar tidak menghalangi. Oke, lihat berubah angkanya. Berarti modulus elastisitas kita ada, nilainya itu sesuai dengan mutu beton dan telah dicari yaitu 25742,96. Kita masukkan di sini. 25742,96. Untuk Poisson ratio dan isi-isi yang lain itu dibiarkan saja. Berarti kita masukkan sini saja. Shear modulus dan itu. Oke, kemudian design property. Ini sesuai dengan ACI 2003 standarnya, tapi nanti kita sesuaikan aja dengan standar kita atau code kita. Karena kita nanti ada hitungan manual, berarti desain tulangan nanti di sini kita hanya mengambil gaya dalamnya saja. Jadi itu biarkan. Kemudian specified constraint atau kuat tekan dari betonnya. Karena semua sama untuk kolom, balok, dan plat itu 30 MPa, berarti kita buat di sini 30 MPa. 30 karena sudah MPa ya. Kemudian FY baja yaitu 390 kita masukkan. Kemudian FYS tidak ada, sudah kita tidak masukkan. Ini aja kita masukkan. Kemudian oke. Sudah, kita oke. Lalu langkah selanjutnya kita mendefinisikan penampang. Di mana penampang juga sudah kita cari, yaitu untuk balok, plat, dan kolom. Oke, kita buat dahulu balok ya. Ada balok induk dan balok anak. Kita lanjut, define. Sekarang namanya frame section. Jadi di program ETABS ataupun SAP itu ada elemen frame dan elemen slab atau slab itu seperti area, elemen area. Kalau frame itu elemen yang disimbolkan dengan garis, biasanya itu kolom dan balok. Jadi untuk frame section itu nanti kita untuk mendefinisikan penampang balok dan kolom. Oke, kita pilih frame section karena kita akan mendefinisikan penampang balok. Oke, kita add rectangular, jangan lupa. Ini kita mau buat apa dulu? Balok induk. Kita simbolkan saja BI ya. Oke, materialnya kita pilih concrete. Di sini kita karena mau balok ya. Depth ini adalah ketinggian, berarti ketinggian kita tadi satuan kita sudah milimeter, oke. Berarti di sini kita masukkan 700. Weight itu lebarnya kita pakai 350. Kemudian ini adalah reinforcement. Ini kita pilih, kita tadi mau desain balok, berarti kita pilih beam. Oke, ini adalah selimutnya. Untuk selimut beton kita pakai 40 mili. Untuk ini dibiarkan saja, kita klik OK. Sudah jadi balok induk kita klik OK. Ini BI kita. Untuk penampang yang lain kita hapus saja karena kita tidak menggunakan. Bahasa kita itu menyemak-nyemakkan pemandangan. Kita
shift, kemudian kita delete. Oh, masih banyak, pokoknya kita hapus terus aja ya. Nah, nanti mempermudah untuk menggambarkan. Karena kalau sebanyak ini nanti kita bingung untuk memilih-milihnya. Oke. Delete, tinggal B1 kita. Nah, ini kita add rectangular lagi. Kemudian kita mau membuat balok anak, berarti BA. Kita pilih count. Balok anak, oh berapa ya? Tunggu, kita geserkan dahulu. Balok anak, oke. Kembali lagi kita define frame section. Balok anak tadi kita modify saja. Sudah konkret. Ketinggiannya 350. Lebarnya 175. Kita pilih concrete reinforcement. Kita pilih beam. Ininya 40 juga. Oke. Oke. Sudah balok induk dan balok anak. Kemudian kolom. Oh iya, kita kan ada tabel ini ya. Tabel rekap. Nah, ini kolom. Kita define kembali frame section, add rectangular, kita buat di sini K1 atau K untuk lantai 1. Kita pilih konkret, kemudian kita masukkan S-nya atau sisinya, yaitu 600 kali 600. Ini kira-kira kita pilih reinforcement, udah dipilih kolom, bentuknya rectangular. Oke, ini dibiarkan saja. Ini kita pilih desain karena kita ingin mendesainnya. Kita biarkan, oke. Kemudian kita import lagi rectangular. Kita buat K2. Kita pilih konkret. Di sini 500. Di sini 500. Kita cek reinforcement-nya, kolom. Oh ya udah, oke, ini dibiarkan saja. Oke, kemudian add lagi rectangular. Kita masukkan, oh ini kita ganti dulu jadi K3, K untuk kolom 3 maksudnya. Kita masukkan 300. 300. Oke, kita pilih konkret dulu. Nah, oke, reinforcement ya. Kolom ya, oke. Oke. Kita cek dahulu apa sudah benar. Sudah konkret ya. Oke. Jika sudah, oke. Selanjutnya kita define plat. Ini kita pilih slab. Biasanya plat itu adalah elemen slab di sini. Kita modify. Kita buat saja jadi pelat. Ininya konkret, oke. Nah, ini adalah ketebalannya. Kita buat 150. 150. Ini kita pilih membran. Oke. Sudah, oke. Nah, untuk penampang itu sudah jadi. Selanjutnya kita menggambarkan. Berarti kita kembali ke denah awal kita. Nah, ini dia. Ini gridnya. Nah, untuk menggambarkan, kita menggambarkan kolom aja dahulu ya. Ini adalah plan view-nya.
kita ini di dasar base, ini kita bisa naik atau kita lihat seperti ini, option Windows. Nah, ini bentuknya, kita gambar seperti ini biar mudah. Ini posisi kita ya, ini berarti kita lagi di lantai 1. Ini lihat di sini ada plan view lantai 1. Kalau mau naik pakai tinggal pakai ini, lantai 2, lantai 3, base, lantai 1. Nah, kita gambarkan untuk kolom, kita pilih yang ini, create column in region. Kita harus tahu dulu kolomnya. Ini kita pilih K1. Nah, di mana letak kolom-kolom kita? Berarti kita harus kembali melihat ini kita, dana kita. Oke. Di sini ada kolom ya, ini lupa gambar nih. Oke, kita pilih ini create column in a region. Berarti kalau kita lihat ini K1 ya, jangan sampai salah. Ini kita lagi di lantai 1. Ini ada di sini plan preview lantai 1. Oke. Kita klik ini kolom kita jadi. Kemudian di sini, lalu di sini dan di sini. Ya, di sini yang paling ujung ya. Jangan sampai salah. Oke. Kemudian di sini, di sini, di sini, dan oh no, dan di sini. Lalu ini, dan ini. Dan ini, kemudian ini, dan ini. Lalu ini, ini juga jangan sampai salah ya. Oh benar, pas kita di sini letaknya. Ini kemudian di sini, dan di sini. Sini, sini, dan sini. Oke. Untuk kolom lantai 1 sudah. Kita naik ke lantai 2. Kita pilih berarti K2. Ulangi lagi seperti tadi. Ya. Salah. Oke. Selanjutnya lantai 3. Kita pilih berarti
3. Kita ulangi lagi ya gambarnya ya. Oke. Kita pilih salah satu. Memang cukup ribet. Oke. Sudah. Selanjutnya, nah ini kita lihat sudah jadi untuk semua kolom. Selanjutnya, kita gambar balok. Karena semua lantai baloknya sama, jadi kita pilih sekali gambar langsung jadi semua. Itu caranya. Kita cek dahulu edit story data. Ada yang master story. Arti master story ini adalah jika kita menggambar pada satu lantai semua akan ikut. Berarti di sini masternya adalah lantai 3. Berarti kalau kita gambar di lantai 3, lantai 2, dan lantai 1 otomatis langsung ikut gambarnya. Similar story ini lantai 3 untuk lantai 2, lantai 1. Berarti kalau lantai 3 digambar, lantai 2, lantai 1 ikut. Oke. Berarti ini kita posisinya harus di lantai 3 ya, ini lantai 3. Di sini harus kita buat jangan one story tapi similar story. Oke. Kita gambar dahulu balok induknya pakai ini. Pakai draw line. Kenapa? Karena kita mau menghubungkan satu persatu agar kalau kita pakai yang ini itu satu klik dia per grid aja tergambar. Jadi seolah-olah di sini ada 2 balok nanti jadinya. Jadi kita pakai ini aja. Oke, kita pilih balok induk BI berarti. Kita pilih ke sini. Iya. Oke. Kita buat arah X saja dulu ya. Ini, sini, sini, sini. Ini klik kanan biar tidak mengikut lagi dia gambarnya, garisnya. Ini gini kan, kita klik kanan biar hilang. Ini, sini. Kita hubungkan dari kolom ke kolom ya. Karena balok induk adalah kolom ke kolom. Oke. Kemudian di sini lagi. Kemudian di sini tangga ya. Oh, di sini juga ada.
Kita lihat dulu denahnya biar pasti. Oh iya gitu dia. Ini ke sini dia. Oh ini balok anak, sorry. Ini balok anak. Kita gambar balok induk dulu. Ini balok induk berarti ya sampai ke sini. Kalau di sini ini balok anak karena dia bukan kolom ke kolom. Oke, kita harus pas di sini karena dia paling kecil, harus hati-hati. Oke, sudah jadi untuk balok induknya. Semua tergambar karena kita pakai similar story. Kemudian balok anak, berarti kita pilih BA. Sebelumnya kita harus mengaktifkan dahulu ini agar keasnya hidup. Ini tunggu dulu. Nah ini udah hidup. Yang ini ya berarti yang snap to line ends and midpoint. Kita pilih BA. Kita sambungkan. Kalau ini tadi di tempatnya tangga, bentuknya seperti itu. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Oke, selanjutnya nih balok anaknya. Pas yang di midpointnya ya, atau asnya. Gini dia. Jangan sampai salah. Oh, nih kita salah. Up, up. Gini ya. Lihat denah. Oke. Ini kita taruh lagi midpoint di sini. Oke. Ini juga harus hati-hati midpointnya di. Nah, ini dekat sekali, berarti kita harus zoom in. Pasti midpoint ya, jangan sampai salah. Oke, midpoint. Di sini tidak ada. Di sini balok anak. Ini midpoint juga kita buat. Oke, jadi. Ups. Oh, di sini ada ya. Tunggu, berarti yang tadi salah. Nah, berarti ini harusnya terus dari sini.
Maka ini balok anak dari sini ke sini ya. Oke, baru kita gambarkan di sini. Ini harus zoom in. Oke, jadi kemudian sini ini kita harus lebih hati-hati juga karena dia beda. Ups, tergabung sendiri. Dia di sini tidak ada ininya ya. Kita minta garis bantu dahulu. Nah, ini ada dapat. Kemudian kita hapus yang tadi sudah kita gambarin lagi. Karena numpuk dia aja deh. Oke, udah. Lanjut lagi sini. Oke. Nah, ini sudah tinggal yang tahap terakhir. Kenapa kita menggambarkannya bertitik? Karena di situ agar dia terhitungnya satu elemennya sampai situ sesuai dengan bentang yang direncanakan. Oke, untuk kolom dan baloknya sudah jadi. Selanjutnya kita akan di sini kurang balok anak. Oke. Selanjutnya kita akan menggambarkan plat. Kalau plat kita pilih yang ini, draw areas. Kita tekan sini, kemudian dia per sudut ya. Ini, kemudian ini, kemudian sini, kemudian ini, lalu ke sini. Oke, selesai. Klik kanan. Ups, maaf salah. Kita lupa tadi memasukkannya sebagai plat yang sudah kita buat. Ini kalau kita mau melihat dia sudah jadi apa enggak, kita pilih ini, set building view option. Untuk menampilkan plat itu area section. Apply to all windows. Oke. Tidak ada, berarti belum tergambar. Oke, ini deck, kita ganti jadi plat. Kita mulai dari sini. Kemudian paling ujung. Ujung sini, klik, 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 dan klik. Oke. Loh. Salah, aduh. Tadi rupanya belum terklik. Oke, kita ulangin. Ini, sini, sini. Oke, klik kanan. Belum tergambar, jadi kita pilih ini lagi. Object fill kalau nggak salah sih. Nah, sudah. Nih, plat kita sudah jadi. Oke, jadi untuk pemodelan di etap sampai sini dulu. Nanti untuk kelanjutannya bakal dilanjutkan di video selanjutnya. Salam semangat dan mari membuat tugasnya dengan baik. Terima kasih.